Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Arif Damiko and welcome to this critical deep dive into digital business management, key issues in the digital era. The digital age is no longer a futuristic concept. It is the fundamental operating context of modern business. We are tasked with moving beyond simply adopting technology to strategically mastering its process that demands a fundamental revision of our organizational DNA. The session, the session will lie bare the immense challenge and strategic imperatives facing organization today. We will be exploring how to rethink how value is created, delivered, and captured in a landscape where the pace of change is measured in months, not years. The stakes are higher than ever, and only those who commit to holistic transformation will survive. Okay, next. Rekan-rekan, meskipun potensi transformasi digital ini diakui secara universal di seluruh dunia bisnis tentunya, ironisnya adalah kita itu dihadapkan pada kesenjangan yang menganga antara janji dan realita digital. Mari kita telaah ekspektasi pendapatan yang tinggi ini. Data dari berbagai survei global menunjukkan bahwa lebih dari 71% eksekutif senior secara optimis mengantisipasi adanya peningkatan signifikan. Bahkan peningkatan 2 digit dalam pendapatan dan keuntungan dalam waktu 3 tahun berkat inisiatif digital mereka. Optimisme pasar inilah yang mendorong investasi triliunan rupiah di berbagai sektor industri, mulai dari perbankan hingga manufaktur. Namun di balik optimisme tersebut tersembunyi tantangan besar dalam menangkap nilai. Meskipun dana telah digelontorkan sebagian besar, itu perusahaan kesulitan untuk mendapatkan nilai yang terukur, dapat dipertahankan, dan yang terpenting itu adalah dapat diskalakan dari investasi digital mereka. Mereka ini seringkali terjebak pada fase proyek. Percontohan yang menarik, pilot project, namun gagal mengintegrasikannya inovasi tersebut ke dalam operasional inti mereka. Ini adalah lembah kematian transformasi digital. Intinya, kita telah berhasil melakukan digitalisasi, tetapi kita itu belum berhasil melakukan yang namanya transformasi. Kunci untuk menutup kesenjangan ini adalah menggeser fokus dari implementasi teknologi sederhana menuju perubahan strategis mendasar pada model bisnis yang memprioritaskan hasil nyata di pasar. Oke, next. Tantangan terbesarnya yang secara konsisten menghambat penskalaan dan dampak dari upaya digital adalah faktor manusia dan faktor tata kelola. Kekurangan talenta digital dan kepemimpinan yang efektif. Pertama, talenta. Transformasi digital itu memerlukan karyawan dengan keahlian spesialis seperti ilmu data, cloud arsitektur, cyber security, dan metodologi agile development. Pasar global menghadapi kekurangan talenta yang parah di era ini, teman-teman, yang memperlambat laju perubahan internal. Kita itu tidak bisa hanya membeli teknologi, tetapi kita itu harus membangun dan mengembangkan keahlian yang menggunakannya.
Ini membutuhkan investasi yang sangat amat besar dalam program pelatihan ulang dan akuisisi talenta yang strategis. Kedua pemimpin, meskipun kita bisa melihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah CEO yang mensponsori upaya digital, bahkan mencapai 50% keterlibatan aktif dewan direksi yang masih sangat rendah, yang hanya sekitar 17% menurut data. Ini adalah masalah serius. Jika dewan direksi tidak sepenuhnya membeli dan mengawasi agenda digital, maka agenda tersebut beresiko terdegradasi menjadi proyek TI semata. Kehilangan dukungan strategis yang diperlukan untuk mendobrak birokrasi dan struktur internal yang kaku. Kepemimpinan harus berani mendorong perubahan budaya. Lalu itu bukan hanya menganggarkan dana saja. Gitu. Oke, kita next. Kita sekarang itu berada dalam fase di mana digital itu telah beralih dari pilihan bagus menjadi imperatif kompetitif, yaitu suatu keharusan eksistensial bagi setiap organisasi. Faktanya, di lapangan itu membuktikan digital adalah inti jantung dari strategi bisnis. Perusahaan yang secara holistik mengintegrasikan kapabilitas digital ke dalam setiap aspek operasional mereka, mulai dari front office hingga back office, menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pesaing industri mereka. Integrasi ini menghasilkan efisiensi biaya, kecepatan ke pasar yang tak tertandingi, dan pengalaman pelanggan yang superior. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, setiap organisasi itu harus memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi teknologi disrupsi. Kita tidak boleh menunggu disrupsi ini datang. Kita harus secara proaktif mengeksplorasi, berinvestasi pada teknologi baru seperti AI generatif, machine learning, dan solusi cloud native untuk menciptakan disrupsi kita sendiri. Kegagalan untuk beradaptasi berarti secara sukarela kita itu menyerahkan keunggulan kompetitif ini pada pangsa pasar, kepada para pendatang yang baru, yang lebih tangkas, yang lebih lihai dan berbasis data. Ini adalah pertarungan untuk dominasi pasar. Oke, next. Maka dari itu teman-teman, untuk memenuhi imperatif kompetitif, kita harus mengatasi imperatif operasionalnya dulu, yaitu cara kita bekerja di dalam perusahaan. Ini menuntut transformasi holistik. Transformasi digital sejati tidak dapat dilakukan secara bertahap atau terpisah. Ini menuntut 3 pilar perubahan. Transformasi tenaga kerja melalui upskilling besar-besaran, perancangan ulang struktur untuk organisasi yang lebih datar dan tangkas agile, serta pembentukan mekanisme untuk inovasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menjadi organisasi yang berpikir dan bertindak secara digital. Kita itu juga harus menyadari percepatan perubahan yang drastis. Contoh paling nyatanya adalah saat krisis COVID-19 yang meskipun tragis telah bertindak sebagai kapitalis digital. Krisis ini mempercepat digitalisasi keterlibatan pelanggan dan operasional internal. Oke, next. Untuk benar-benar menguasai manajemen bisnis digital, fokus kita harus bergeser dari sekadar proyek ke metrik kecepatan integrasi. Ada inovasi tanpa henti, ada fokus pada bakat, ketangkasan, ada strategi terintegrasi, lalu kemudian ada imperatif digital, mengakui bahwa transformasi ini adalah suatu keharusan strategis. Oke, next slide. In
conclusion, let me emphasize this: the digital age is not a destination, it is the unfolding context of business survival. Digital competence is no longer optional, it's a core requirement for resilience and the primary engine for competitive advance. We have discussed the critical gap between digital ambition value capture. It is your responsibility as feature manager to let this change. Thank you for your attention. See you